kakekku membangun taman bermain. Tetapi terjadi sesuatu yang membuatnya harus menutup taman bermain tersebut. Setelah ibuku meninggal, seseorang meneleponku tentang kakekku dan mencoba memberitahuku bahwa sekarang aku bertanggung jawab padanya. Masalahnya, ibuku memberitahuku bahwa kakakku meninggal beberapa tahun lalu. Aku mengira ini scam, jadi aku langsung memblokir nomornya dan mengabaikannya untuk sementara, sampai mereka datang ke pintu rumahku. "Apakah kamu Adam Davis?" Itu yang pertama kali dia katakan padaku. Mereka mulai menjelaskan bahwa mereka mewakili kakekku dan perlu membicarakan sesuatu denganku. Tetapi aku hanya berkata, "Hei, berhentilah. Kakakku meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan aku tidak tertarik dengan yang ingin kamu katakan." Aku hendak menutup pintu, sampai mereka berkata, tidak tertarik bahkan untuk warisan. Aku membuka pintu sedikit dan membiarkan mereka berbicara. Mungkin ini mengejutkan, tetapi kakekmu dulu memiliki banyak harta sebelum dia dimasukkan. Ibumu akhirnya menjadi pemilik harta itu, tetapi sekarang semuanya jatuh kepadamu karena ibumu sudah tiada. Itu saat aku menyadari apa yang dia katakan. "Tunggu, apa maksudmu dimasukkan?" Dia kemudian mengeluarkan berkas dokumen dengan kata-kata Institut Jiwa St. Mary. "Kakakmu telah berada di sana sejak awal tahun 80-an. Mungkin itulah sebabnya ibumu tidak pernah memberitahumu." Aku masih belum yakin, tapi aku melanjutkan mendengarkan. "Seperti yang aku katakan, sekarang ibumu sudah tiada. Kamu bertanggung jawab atas harta benda dan kepemilikan kakekmu." Dia memberiku berkas mengenai kepemilikan kakekku dan berkata kalau aku bisa menyortirnya sekarang atau nanti. Aku bilang aku akan melakukannya nanti. Semua ini membingungkan, dan aku masih mencoba menerima kepergian ibuku. Aku tidak melihat berkas itu sampai malam itu. Sejujurnya, aku tidak pernah benar-benar mengenal kakakku. Aku hanya ingat melihatnya sekali ketika aku berumur 5 atau 6 tahun. Tapi itu saat dia di panti jompo. Aku lahir di pertengahan 90-an. Jadi bagaimana aku tidak ingat bahwa itu adalah institut jiwa? Aku tidak akan pernah tahu. Ketika aku mulai melihat-lihat dokumen, aku melihat apa yang dimiliki kakakku. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih memiliki rumah tempat ibuku dibesarkan. Sebuah toko yang dia miliki bersama saudaranya. Dan ada hal-hal lain yang tidak begitu penting, tapi saat itu aku melihatnya. Ada juga sebuah foto depan, kakekku memiliki taman bermain pada akhir 70-an. Dan bukan hanya memiliki tetapi dia membangunnya. Sebuah kelompok orang berdiri di depan pintu masuk. Mereka semua tersenyum, tetapi ada yang aneh dengan salah satu dari mereka. Orang di tengah tersenyum, tetapi terlihat dipaksakan seperti dia sebenarnya tidak bahagia. Tapi taman bermain terlihat bagus, bahkan dari tempat di mana foto itu diambil. Tanda besar bertuliskan World Park. Aku bisa melihat wahana besar berputar di sekitar taman itu. Sebuah roda feris dengan wajah besar. Dan bahkan permainan seperti menembakkan air ke mulut badut dan balon yang meledak. Taman itu memiliki hampir segalanya, tetapi ada satu wahana yang tidak bisa ku ketahui. Itu berada di belakang permainan cincin, dan hanya 3 huruf yang terlihat. Happy Play. Aku pikir kata itu seharusnya happy, tetapi kata lainnya tidak bisa ku ketahui. Itu entah huruf P atau R, tetapi pada saat itu bisa jadi apa saja. Aku masih tidak percaya. Kakakku memiliki taman bermain. Mengapa ibuku tidak memberitahuku tentang ini? Itu sangat aneh bahwa dia akan menyembunyikan sesuatu seperti ini. Tapi saat itu, aku mulai memikirkan, bagaimana aku tidak pernah mendengarnya? Atau bagaimana orang lain tidak pernah mendengarnya? Sesuatu sebesar ini seharusnya diketahui oleh seseorang. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk mencarinya di Google. Ketika aku mengetik nama taman itu dan menekan enter, artikel pertama yang aku lihat adalah World Park ditutup setelah beberapa bulan. Hanya beberapa bulan. Bagaimana sesuatu seperti itu bisa gulung tikar begitu cepat? Aku mulai melihat kembali berkas-berkas sampai aku menemukan kontrak dan dokumen lainnya. Itu menyebutkan hal-hal biasa tentang kepemilikan, hak cipta, DLL. Tetapi kemudian aku menemukan dokumen tentang penutupan taman.
karena kecelakaan yang terkait dan kejadian yang tidak menguntungkan. Wild Park akan ditutup segera sebelum kejadian lebih lanjut terjadi. Itu sebagian menjelaskan, aku ragu taman lain mendapat keluhan tentang keamanan. Tapi apa arti kejadian yang tidak menguntungkan? Aku melihat formulir kecelakaan, tetapi tidak ada yang serius untuk menyebabkan sesuatu yang serius. Hanya beberapa lutut tergores dan anak-anak yang sedih, tetapi tidak ada yang serius. Aku terus mencari tetapi tidak bisa menemukan kejadian yang mereka bicarakan. Aku kembali ke Google dan mengklik tautan pertama. Aku membaca bahwa bulan pertama taman itu baik-baik saja, tetapi tiba-tiba ada seorang anak yang hilang.